Ayo, subscribe channel YouTube Novel Azkadina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5353 Akademi. Sambil berbicara, David mengeluarkan jimat kuning keriput dari dadanya. Rune di atasnya bengkok dan terdistorsi, memperlihatkan penampilan seorang pemula. Lihat, benda jelek ini. Kukira takkan berhasil. Mata Ziwan menyapu jimat itu, dan seberkas energi spiritual tanpa sadar berkumpul di ujung jarinya. Itu memang jimat penjebak dewa tingkat rendah. Fluktuasi energi spiritualnya kacau balau, dan bahkan seorang kultivator tingkat pertama di alam abadi duniawi tak akan mampu menahannya sedetik pun, apalagi seorang putri dewa. Namun ia ingat betul bahwa ketika David memenjarakan sang putri di gerbang kota, energi spiritual keemasan itu begitu padat sehingga tampak hampir padat. Itu jelas tak sebanding dengan jimat tak berguna ini. Kau beruntung, rekan Taois. Ziwan menekan keraguannya dan menunjuk ke arah sekelompok pengawal dewa yang lewat di ujung jalan. Yang di depan adalah para pengawal dewa yang berpatroli di distrik kota barat. Ibu kota dewa akhir-akhir ini sedang tidak tenang, dan selalu ada beberapa kultivator tak dikenal yang berkeliaran. Jika kalian berkeliaran, harap hindari ganggang terpencil itu. Ia sengaja menyebut para kultivator tak dikenal itu, berharap bisa mengukur reaksi David terhadap para pengawal dewa yang menyegel gerbang kota. Namun, David menyipitkan mata ke arah baju zirah perak para pengawal dewa. Terkagum-kagum, baju zirah ini sangat berkilau. Jauh lebih mengesankan daripada para prajurit yang kulihat di surga kelima. Jika aku punya satu, tak akan ada yang berani menggangguku saat aku sedang menjalankan tugas. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuh baju zirah para pengawal dewa, tetapi menerima tatapan dingin dari para pengawal sebelum menarik tangannya, mengabaikan sepenuhnya kata-kata kultivator tak dikenal itu. Ziwan, yang memperhatikan ketidakpeduliannya, merasa kecurigaannya semakin dalam, alih-alih menghilang. Ia tak percaya seorang kultivator yang mampu menjebak seorang putri bisa begitu kasar dan bodoh. Namun, kata-kata dan tindakan David sempurna. Dari rasa hormatnya pada kerajaan ilahi, keserakahannya akan harta karun, hingga keengganannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial, ia tampak seperti seorang kultivator biasa yang sejati, rendah hati. Di depan ada menara pengamatan bulan, salah satu dari sedikit paviliun di ibu kota ilahi yang terbuka untuk orang luar. Maukah kau naik dan duduk sebentar? Ziwan tiba-tiba berubah arah, membawa David ke loteng berukir pola awan. Dari atas, kau bisa melihat sebagian besar ibu kota ilahi. Karena kau di sini untuk melihat semuanya, mengapa tidak naik dan melihatnya? Ia mempertimbangkan untuk mencoba suasana yang berbeda. Mungkin, dari atas, pemandangan istana kekaisaran atau area tertutup akan mengungkapkan identitas asli David. Mata David berbinar, dan ia bergegas mengejarnya. Hebat! Hebat! Aku belum pernah melihat pemandangan dari gedung tinggi sebelumnya. Ia segera menaiki tangga menuju loteng, tak menyadari tatapan dingin Ziwan yang tertuju padanya. Ia sudah memutuskan bahwa terlepas dari apakah David seorang kultivator biasa sejati atau bukan, seseorang akan ditugaskan untuk mengawasinya. Seseorang yang mampu menjebak putri dewa saat masih berada di tingkat pertama alam abadi duniawi tak bisa dibiarkan begitu saja. Saat mereka mencapai lantai 2 loteng, mereka mendengar dua kultivator klan dewa di meja sebelah berbisik-bisik. Salah satu dari mereka menyebutkan bahwa segel di Gunung Lein telah dirusak lagi. Yang satunya lagi segera menutup mulutnya dan melihat sekeliling dengan waspada. David mengambil teh dari meja dan berpura-pura minum, tetapi telinganya tetap tegak. Ziwan, yang duduk di seberangnya, mengamati gerakan-gerakan kecilnya, senyum tipis tersungging di sudut mulutnya. Ia ingin melihat berapa lama David yang berpura-pura bodoh ini bisa bertahan. Kemudian, suara bacaan pagi yang keras menarik perhatian David. David melihat ke arah suara itu dan mendapati bahwa ternyata ada sebuah akademi tak jauh dari Menara Wang Yue. David memandangi para siswa di dalam akademi. Mereka mengenakan pakaian bagus, dengan kulit kemerahan. Setiap gerakan mereka memancarkan keanggunan bawaan klan dewa, tetapi di mata David, semangat itu terpancar dengan sedikit kesombongan. Melihat tatapan mata David yang tertuju pada para siswa, Ziwan berkata dengan bangga, ini adalah akademi paling mulia di kerajaan dewa kita. Mereka yang belajar di sini semuanya jenius. Kami, para biksu klan dewa, tidak hanya berlatih secara membabi buta, tetapi juga menimba ilmu, memupuk perasaan, dan memupuk jiwa batin kami.
Jika kalian tidak memiliki jiwa batin dan hanya berlatih secara membabi buta, kalian akan menjadi barbar. Bab 5354 Kultivasi Batin. Jadi para biksu klan ilahi begitu elegan, tapi kudengar banyak biksu di kuil ilahi mempraktikkan sihir. Sepertinya semua biksu di kuil itu anggota klan ilahi, kata David dengan tenang. Ziwan terkejut, lalu berkata, klan ilahi begitu besar, jadi wajar saja kalau ada yang tidak berguna. Lagi pula, para biksu di kerajaan ilahi kita memang elegan semua. Bibir David sedikit melengkung, sedikit keceriaan tersembunyi di senyumnya, dan dia tidak setuju dengan pujian Ziwan atas keanggunan orang-orang kerajaan ilahi. Nona Zi, karya klasik, sejarah, dan sastra apa yang Anda pelajari di akademi ini? Tanya David penasaran, nadanya agak santai, tetapi diam-diam ia mengamati sekelilingnya. Energi spiritual samar-samar meresap ke akademi, sangat berbeda dari jalanan ibu kota ilahi yang ramai, seolah-olah menyembunyikan kekuatan yang tak diketahui. Karena Anda sangat penasaran dengan akademi ini, saya akan mengajak Anda berkeliling. Ziwan membawa David keluar dari Menara Wang Yue dan langsung menuju akademi. Melihat tatapan David yang dipenuhi rasa ingin tahu dan keterkejutan saat ia menatap akademi, mata Ziwan berbinar bangga, dan ia melangkah memasuki akademi dengan langkah teratai. Akademi dijaga oleh para dewa di kedua sisi, tetapi ketika melihat Ziwan, mereka semua memberi hormat tanpa ada yang mencoba menghentikannya, menunjukkan statusnya di kerajaan dewa. Jika kau ingin memahami akademi kami, kau harus belajar di perpustakaan. Ziwan membawa David ke perpustakaan. David terkejut Ziwan berani membawa David ke tempat sepenting itu. Nona Zi, Anda baru saja bertemu, dan Anda sudah membawa saya ke perpustakaan. Apa Anda tidak takut saya akan mengorek rahasia klan dewa Anda? Tanya David penasaran. Hahaha, perpustakaan ini hanya berisi kitab protos kami, yang mencatat kejayaan zaman kuno dan mewariskan kebijaksanaan leluhur kami. Siswa yang belajar di sini tidak hanya dapat memahami prinsip-prinsip dasar langit dan bumi, tetapi juga mengembangkan karakter mereka dan mempelajari tata krama. Kalau kau ingin belajar, kau bisa melihatnya. Dengan begitu, kau tak akan seperti para kultivator dari dunia bawah, yang hanya tahu cara bertarung dan membunuh, tanpa dasar apapun. Sambil berbicara, matanya melirik ke arah David, kata-katanya menunjukkan sedikit rasa jijik. David mendengus dalam hati, tetapi senyum lembut tetap tersungging di wajahnya. Ia berjalan ke rak buku dan dengan santai mengeluarkan sebuah buku kuno. Ia membukanya, menemukan sejarah kejayaan Protoss, penuh dengan istilah-istilah yang meremehkan ras lain, dan penuh dengan kesombongan serta prasangka. Yang disebut Protoss hanyalah manusia, meskipun beberapa kultivator, yang merasa berbakat dan mulia, sengaja memisahkan diri dari ras manusia, menciptakan ras Protoss yang terpisah. Seiring waktu, klan Protoss semakin besar. Lagi pula, banyak kultivator yang bangga dengan status Protoss mereka. David dengan tenang menutup bukunya, menoleh ke Ziwan, dan bertanya, Nona Zi, menurut Anda, mana yang lebih penting, belajar atau berlatih? Ziwan mengangkat alis dan menjawab tanpa ragu. Tentu saja, keduanya penting. Kultivasi meningkatkan kekuatan dan melindungi martabat klan Protoss kita. Membaca mencerahkan pikiran dan memungkinkan klan Protoss kita selamanya menikmati cahaya peradaban. Rekan Taoist Chen, Anda berasal dari surga kelima. Saya membayangkan para kultivator di sana hanya fokus pada latihan, tetapi mengabaikan kultivasi batin, kan? Katanya, mengamati ekspresi David, mencoba menemukan kekurangan dalam reaksinya. David berpikir dalam hati, Ziwan ini memang terus maju, tetapi dia tidak akan membocorkan rahasianya dengan mudah. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil mendesah pura-pura, Nona Zi benar sekali. Kebanyakan kultivator di surga kelima sibuk berjuang untuk bertahan hidup dan benar-benar tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal ini. Saya juga beruntung telah datang ke kerajaan ilahi dan menyaksikan peradaban yang begitu makmur. Tetapi saya bertanya-tanya, jika saya hanya membenamkan diri dalam teks-teks kuno dan mengabaikan perubahan di dunia luar, bagaimana saya bisa meningkatkan kekuatan saya?